Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar materi pangkat dan akar bagian kedua, melanjutkan materi yang kemarin. Kita akan belajar tentang pangkat 0. Langsung masuk ke dalam soal. Berapakah 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 3? Kita selesaikan bersama-sama. 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 3 bisa juga kita tulis 2 pangkat 3 per 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 kemarin bisa juga ditulis menjadi 2 kali 2 kali 2 dibagi 2 kali 2 kali 2. Sehingga hasilnya adalah 1. Atau kita selesaikan dengan cara menggunakan sifat pembagian. Jika suatu pangkat dibagi dengan basis yang sama, artinya tinggal kita kurangi saja pangkatnya menjadi 2 pangkat 3 dikurangi 3, sehingga menjadi 2 pangkat 0. Nah, kita akan belajar pangkat 0. 2 pangkat 0 ini berapa? Harusnya hasilnya sama kayak hitungan yang tadi, yaitu sama dengan 1. Nih, 1. Jadi 2 pangkat 0 itu hasilnya 1. Nah, kali ini kita menemukan teorema baru. Umum dapat disimpulkan untuk A bilangan real dan A bukan sama dengan 0, maka berlaku A pangkat 0 sama dengan 1. Jadi, semua bilangan yang dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Yaitu pangkat negatif. Sama seperti pangkat 0, kita langsung masuk ke dalam soal. Bagaimanakah menuliskan 1/4 dalam bentuk pangkat? Kita selesaikan bersama-sama. Sebenarnya angka 4 itu bisa kita jadikan pangkat. Berapa pangkat berapa yang hasilnya 4? Ya, 2 pangkat 2. Jadi 1/4 bisa juga ditulis menjadi 1/2 pangkat 2. Atau bisa kita tulis jadi 1 dibagi 2 pangkat 2. Nah, 1 ini kita ubah menjadi pangkat. Berapakah pangkat yang hasilnya 1? Baru saja kita tadi belajar tentang pangkat 0. Kita cari basis yang angkanya 2, kemudian pangkatnya 0. Jadi 1 ini bisa kita ganti jadi 2 pangkat 0 dibagi 2 pangkat 2. Nah, sifat pembagian kita tinggal mengurangi pangkatnya saja. Jadi 2 dipangkatkan 0 dikurangi 2. 0 dikurangi 2 hasilnya berapa? Negatif 2. Jadi hasilnya 2 pangkat negatif 2. Jadi 1/4 bisa kita tulis dalam bentuk pangkat menjadi 2 pangkat negatif 2. Nah, kita jadi menemukan teorema. Secara umum dapat disimpulkan untuk A bilangan real dan A tidak sama dengan 0 dan N adalah bilangan bulat, maka berlaku A pangkat negatif N sama dengan 1/A pangkat N. Jadi, kalau pangkatnya negatif bisa kita ubah menjadi 1/. Gitu ya. Kita lanjut materi selanjutnya. Ke bentuk akar. Langsung masuk ke dalam contoh soal. Berapakah akar dari 36? Kita selesaikan bersama. Bilangan 36 merupakan bentuk lain dari 6 pangkat 2 atau bisa ditulis 6 kali 6 karena 6 kali 6 itu hasilnya adalah 36. Jadi akar dari 36 itu bisa kita tulis menjadi akar dari 6 pangkat 2. 6 pangkat 2 kita jabarkan menjadi 6 kali 6. Jadi hasilnya kalau di akar itu, akar dari 36 itu hasilnya adalah 6. Meskipun negatif 6 kali negatif 6 adalah 36,
Tetapi nilai dari akar 36 tidak boleh sama dengan negatif 6. Karena akar dari 36 itu bukan akar dari negatif 6 kali akar negatif 6, melainkan akar dari 36 itu adalah akar 6 dikali akar 6. Jadi kita bisa simpulkan bahwa nilai akar dari suatu bilangan positif itu hasilnya selalu positif. Sifat pertama dari bentuk akar adalah jika A positif maka akar dari A pangkat N sama dengan B. Jika dan hanya jika B pangkat N sama dengan A dan B positif. Seperti contoh yang sebelumnya kita bahas bersama. Berapakah akar dari negatif 8? Tadi kalau nggak ada angkanya, itu berarti akar pangkat 2. Nah, ini ada angkanya, berarti dia adalah akar pangkat 3. Kita selesaikan bersama-sama. Bilangan negatif 8 itu sebenarnya adalah bilangan pangkat ya. Jadi, kalau tadi pangkat 2, ini berarti nanti pangkat 3. Nah, bilangan negatif 8 itu bisa juga kita tulis negatif 2 pangkat 3 ya, atau kita tulis juga negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2. Jadi kalau kita mau cari akar pangkat 3 dari negatif 8 itu caranya sama kayak tadi. Kita pangkatkan 3 dulu negatif 2-nya. Di sini pangkat 3, sini juga akar pangkat 3 gitu ya. Kita jabarkan kalau negatif 2-nya itu dikali 3 kali. Jadi hasil dari akar negatif 8 adalah negatif 2. Tapi ingat, ini adalah akar pangkat 3. Kalau yang tadi kita belajar bersama itu adalah akar pangkat 2. Nah, dari sini kita menyimpulkan bahwa nilai akar dari suatu bilangan negatif dengan pangkat ganjil adalah negatif. Tadi yang pertama itu pangkatnya genap dan sekarang pangkatnya ganjil yaitu 3. Kalau negatif berarti nanti hasilnya juga negatif. Itu menjadi sifat yang kedua. Jika A negatif dan N ganjil, maka akar pangkat N dari A sama dengan B. Jika dan hanya jika B pangkat N sama dengan A. Soal yang selanjutnya. Berapakah akar dari 63 ditambah akar dari 28? Nah, ini kan nggak ada angkanya nih di sini. Berarti itu adalah akar pangkat 2. Kita selesaikan bersama-sama. Bagaimana nih cara nyelesainnya? Kita jabarkan bersama ya. 63 ini sebenarnya bisa kita jabarkan jadi bentuk perkalian. Misal 63 ini kita jabarkan jadi 9 kali 7 dan 28 kita jabarkan jadi 4 kali 7 karena 4 kali 7 itu hasilnya 28, 9 kali 7 hasilnya 63. Terus kita pisah akarnya, kita tulis dengan bentuk lain seperti ini. Jadi akar 9 kali akar 7 kita pisah juga menjadi akar 4 kali akar 7. Kemudian akar 9 ini bisa kita hitung. Jadi berapa? Akar dari 9 ya, 3. Akar 7-nya tetap kita tulis. Akar 4 bisa kita ganti 2, akar 7-nya juga kita tulis lagi. Karena kita nggak bisa mencari akar dari 7 udah mentok. 3 kali akar 7 ketemunya berapa? 3 akar 7. 2 kali akar 7 ketemunya berapa? 2 akar 7. Nah, kita misalkan akar 7 ini X. 3X tambah 2X ketemunya berapa? Atau bisa kita ganti ayam. 3 ayam tambah 2 ayam ketemunya 5 ayam. 5 ayam. Ayamnya tadi apa? Akar 7. Jadi ketemunya 5 akar 7. Nah, itu jadi sifat ketiga. B akar A ditambah C akar A sama dengan B tambah C akar A. Gitu ya. Kita masuk. Kalau
Tadi penjumlahan, sekarang pengurangan. Berapakah akar 147 dikurangi akar 48? Kita selesaikan bersama-sama. Seperti tadi, akar 147 dan akar 48-nya kita jabarkan jadi perkalian. Jadi 49 kali 3 itu hasilnya 47. 16 kali 3 itu hasilnya 48. Kemudian kita pisah akarnya. Jadi akar 49 kali akar 3 dikurangi, ini dikurangi ya. Ini dikurangi, bukan ditambah. Maaf ya, tipu. Jadi kita pisah akarnya. Jadi akar 49 dikali akar 3 dikurangi akar 16 dikali akar 3. Kita cari akar dari 49 itu berapa? Benar sekali 7. Terus 3-nya kita tulis lagi. Jadi 7 akar 3. Akar 16 itu 4 ya. Jadi 4 akar 3. Akar 3-nya kita tulis lagi. 7 ayam dikurangi 4 ayam. Akar 3-nya kita misalkan ayam. 7 dikurangi 4 hasilnya 3. Ayamnya ikut. Jadi 3 akar 3. Nah, ini jadi sifat yang keempat untuk bentuk akar, yaitu B akar A dikurangi C akar A, itu hasilnya B kurangi C akar A. Kita masuk ke soal perkalian dari akar. Berapakah akar 3 dikali akar 6? Kita selesaikan bersama-sama ya. Tinggal kita jadikan satu akarnya. Jadi akar 3 kali 6 ya. 3 kali 6 berapa? 18. Jadi hasilnya akar 18. Kenapa harus kita kalikan dulu? Karena kalau akar 3 itu kita nggak ketemu hasilnya berapa. Akar 6 itu juga kita nggak ketemu hasilnya berapa. Tapi kalau udah kita kalikan terlebih dahulu menjadi ketemu akar 18, kita bisa jabarkan lagi. 18 itu bisa kita ubah jadi bentuk akar yang nantinya bisa kita jabarkan. 18 itu bisa diubah kita jadi 9 kali 2. 9 kali 2 itu kan 9 bisa kita cari akarnya. Jadi kita milih angka yang bisa ada akarnya. Jadi akar 9 ini kan bisa kita cari. Jadi akar 9 ini hasilnya adalah 3. 2-nya tetap ditulis. Nah, ini nanti jadi sifat yang kelima. Akar dari AB bisa ditulis A kali B, akar dari A kali B, atau bisa dipisah juga jadi akar A kali akar B. Itu bisa dibolak-balik juga bisa. Berapakah 5 akar 3 dibagi akar 5? Kita selesaikan bersama-sama. Tadi kalau perkalian itu kan akarnya bisa dijadiin 1. Nah, ini juga bisa. Jadi 5 ini kita masukkan ke dalam akar sebelah sini. 5 kalau masuk ke dalam akar itu hasilnya 25. Kenapa? Karena akar dari 25 ini hasilnya 5. Jadi kalau dia masuk ke dalam akar, hasilnya adalah 25 dikali 3. Yang bawah tetap kita tulis sama. Nah, kita hitung 25 kali 3 berapa? 75. Nah, kalau 75 dibagi 5 terus diakarkan sama, ini bisa kita tulis juga jadi gini. Akar dari 75 per 5. Nah, ketemu hasilnya berapa? 15. Akar dari 15. Nah, ini bisa kita jadikan yang ke-6. Jadi akar A per B itu sama kayak akar A per akar B. Tapi harus ada syaratnya, A itu lebih dari 0 dan B itu lebih dari 0. Notasi ilmiah atau biasa disebut dengan bentuk baku. Biasanya bentuk baku ini digunakan untuk
menyingkat penulisan angka yang panjang, seperti contoh soal yang kita kerjakan bersama ini. Berapakah 400 juta dikali 500 juta? Males banget ngitungnya ya. Coba kita hitung bersama ya. 400 juta dikali 500 juta hasilnya. Wah, banyak banget nolnya. Biar kita enggak nulis sebanyak ini nol, nah kita pakai bentuk baku. Caranya gimana? Kita ubah 200 yang nolnya banyak ini, kita ubah jadi bentuk baris kedua ini seperti ini. Kemudian 100 nolnya banyak ini kita ubah bentuk jadi 110 pangkat 17, karena nolnya ada 17. Hitung aja. Ini namanya adalah bentuk baku atau notasi ilmiah. Jadi secara umum aturan bentuk baku, bilangan lebih dari 0 ditulisnya A kali 10 pangkat N. A adalah bilangan bulat antara 1 sampai 10, jadi nggak boleh lebih dari 10 ya, dan nggak boleh kurang dari 1. Kemudian bilangan antara 0 dan 1 ditulis misalnya ada 0,0000001. Nah itu nulisnya A kali 10 pangkat negatif N. A adalah bilangan bulat antara 1 sampai 0, jadi yang A ini selalu 1 sampai 10, nggak boleh lebih dari 10 dan kurang dari 1. Sekian materi kali ini. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.